Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Eh, Bapak Ibu, malam hari ini kita bertemu via online dalam rangka untuk menyampaikan agenda persiapan Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi uji kinerja PPG dalam agenda induksi dan bedah kisi-kisi untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru akidah akhlak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini kita bertiga, saya Miftahul Ulum, dan nanti insya Allah akan disambung oleh Pak Mukhlison, kemudian berikutnya nanti insya Allah akan disambung oleh Mas Panggih. Bapak Ibu, saya kira begitu. Untuk pengantar Bapak Ibu, insya Allah ada beberapa slide nanti akan kita tampilkan sebagai pengantar untuk bedah kisi-kisi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mukhlison dan Mas Panggih. Bapak Ibu, intinya begini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pengantar, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu akan menghadapi satu fase di dalam PPG, yaitu uji kinerja. Bapak Ibu akan memasuki satu fase di dalam PPG, tahapan PPG Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah melalui proses awalnya. Nah, sekarang ini akan memasuki fase berikutnya, yaitu uji kinerja. Nah, uji kinerja ini Bapak Ibu butuh pengetahuan, butuh pemahaman mengenai apa yang akan diujikan, bagaimana mengujikannya, apa yang harus disiapkan, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kinerja tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ada agenda malam hari ini yaitu induksi, sekaligus nanti insya Allah bedah kisi-kisi untuk soal akidah akhlak. Jadi induksi ini Bapak Ibu fungsinya sebenarnya adalah untuk persiapan kita semuanya. Mohon Bapak Ibu untuk suaranya di mute dulu. Ada yang suaranya masih berbunyi, tolong dimatikan dulu. Oke, udah clear. Belum, nyalakan dulu mic-nya. Belum. Belum, mic-nya nyalakan. Belum. Halo Pak Ulum. Suaranya kurang keras ya Pak. Mohon maaf, suaranya kurang kedengaran. Pak Ulum nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Bu, nggak ada suaranya. Ikut dimatikan mungkin. Oh iya ya. Tidak ada suara sama sekali. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu, suara saya sudah dengar atau belum? Sudah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah Bapak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Pak? Baik. Baik, saya teruskan Bapak Ibu, mohon maaf. Iya. Jadi Bapak Ibu,
meskipun barangkali Bapak Ibu sudah sangat kompeten, sudah sangat menguasai materi-materi akidah akhlak, akan tetapi Bapak Ibu secara teknis karena proses dan tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu lalui adalah tahapan-tahapan yang barangkali ini relatif baru, maka untuk itu Bapak Ibu perlu memahami apa dan bagaimana langkah-langkah tahapan-tahapan secara teknis. Jadi ini di antara fungsi induksi yang malam hari ini kita adakan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan mengenai hal-hal teknis pelaksanaan uji kinerja BPG Dalsab untuk sekarang ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tentu kita berharap secara psikis, secara mental, Bapak Ibu lebih ya, secara psikis, secara mental Bapak Ibu lebih siap untuk menghadapi uji kinerja sekarang ini. Bahwa barangkali ada banyak hal yang mungkin relatif baru, kemudian ada hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan. Nah, ini kita fungsinya bersama-sama sekaligus LPTK UIN Ponorogo mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk proses tahapan itu. Sehingga nanti ada hal-hal apapun mohon dikomunikasikan Bapak Ibu. Mohon dikomunikasikan sehingga ada jembatan yang bisa mengurai. Ya, ada proses tahapan yang bisa mengurai kendala-kendala yang barangkali Bapak Ibu alami selama proses persiapan untuk uji kinerja yang akan datang. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya tahapan proses panjang yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan itu sangat tergantung dan dipengaruhi oleh visi keilmuan LPTK Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Jadi Bapak Ibu, meskipun barangkali tidak ada pertanyaan ya, barangkali tidak ada pertanyaan, tapi ini penguasaan dan pemahaman kita secara umum bahwa prodi PPG atau LPTK UIN Ponorogo, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, memiliki visi keilmuan PPG. Nah, ini kita selalu mengingatkan Bapak Ibu agar supaya ini menjadi frame kita bersama, kita selalu ingat meskipun barangkali mungkin secara khusus tidak ada pertanyaan mengenai itu. Tetapi pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai visi keilmuan ini menurut saya penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Saya hanya sekedar mengulang saja Bapak Ibu bahwa visi keilmuan LPTK BPG kita adalah menjadi program pendidikan profesi penghasil guru yang moderat, profesional, unggul, dan berakhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat madani. Nah, ini tentu Bapak Ibu ada poin-poin penting yang menjadi penciri ya, yang menjadi penciri dari visi keilmuan PPG LPTK UIN Ponorogo. Di antaranya Bapak Ibu, 1, guru yang moderat, 1. 2, guru yang profesional. 3, guru yang unggul. 4, guru yang berakhlak mulia. Jadi ini adalah visi keilmuan secara umum yang menjadi goal akhir dari program kegiatan apapun yang direncanakan dan sudah dilaksanakan oleh LPTK UIN Ponorogo. Nah, pertanyaannya, untuk apa menghasilkan guru yang moderat, profesional, unggul, dan berakhlak mulia tadi? Tujuannya Bapak Ibu adalah untuk mewujudkan masyarakat madani. Jadi, sesungguhnya menghasilkan guru dengan ciri moderat, profesional, unggul, dan berakhlak mulia ini adalah medium untuk sampai kepada upaya mewujudkan masyarakat madani. Ini visi Bapak Ibu. Nah, visi ini Bapak Ibu nanti seluruh program, kemudian seluruh
materi yang ada pada PPG sesungguhnya mengacu kepada ketercapaian visi ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mencocokkan ya, ingin mencocokkan apa fungsinya visi keilmuan PPG, LPTK, UIN Ponorogo ini, Bapak Ibu akan bisa mendapati bahwa seluruh program, seluruh aktivitas, bahkan materi ajar yang ada pada PPG, semuanya tentu mengarah kepada ketercapaian guru yang moderat, guru yang profesional, guru yang unggul, guru yang berakhlak mulia dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat madani. Ini pertama. Berikutnya Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu nanti akan menghadapi tahapan-tahapan yang panjang. Mudah-mudahan terbaca Bapak Ibu di slide ya. Ini di antara agenda schedule jadwal kegiatan Bapak Ibu yang cukup padat, mulai dari pendalaman materi yang sudah Bapak Ibu lalui, kemudian Bapak Ibu sudah melalui tahapan pendalaman materi baik itu modul profesional, pedagogik, kemudian modul P3, sampai dengan tahapan-tahapan semuanya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan sekarang ini berada pada fase persiapan ya. Persiapan untuk menghadapi UKM PPG. Maka Bapak Ibu tolong dicek kembali schedule agenda-agenda ini sehingga insya Allah Bapak Ibu secara umum karena ini adalah agenda nasional, Bapak Ibu bisa memedomani. Barangkali nanti ada hal-hal yang kok ada beda dan sebelumnya Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan LPTK, dengan UIN Ponorogo. Tapi insya Allah skedul jadwal kegiatan ini adalah skedul jadwal yang berskala nasional. Sehingga Bapak Ibu bisa memedomani tahapan-tahapan fase-fase yang ada pada jadwal sebagaimana terlampir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya semuanya ya. Kalau belum punya nanti bisa minta ke ke apa namanya LPTK nanti Bapak Ibu ya. Tapi mestinya Bapak Ibu sudah punya ini tahapan-tahapan skedul ini dan mohon Bapak Ibu untuk memedomani langkah-langkah tahapan-tahapan sehingga bisa menyiapkan diri untuk menghadapi tahapan-tahapan tersebut. Oke. Baik. Bapak Ibu berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu proses penilaian PPG dalam jabatan itu meliputi aspek penilaian uji kinerja, ya, oke. Ada penilaian uji kinerja, maaf, sebentar, ya. Ada uji kinerja. Di uji kinerja nanti Bapak Ibu akan mendapati dua langkah ya. Pertama Bapak Ibu menyusun RPP, kemudian Bapak Ibu menyiapkan video praktek pembelajaran. Jadi RPP yang Bapak Ibu susun mohon disiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian RPP yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi itu dipraktekkan dalam sebuah praktek pembelajaran, kemudian divideokan. Ini uji kinerjanya. Jadi ada dua hal yang harus Bapak Ibu siapkan, yaitu menyusun RPP-nya dan mohon Bapak Ibu RPP-nya dibuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan RPP yang sudah Bapak Ibu susun tadi itu dalam sebuah langkah pembelajaran, terus kemudian divideokan. Berapa durasinya dan seterusnya Bapak Ibu nanti silahkan lihat di panduannya. Untuk membuat videonya tadi itu durasinya butuh berapa lama dan seterusnya nanti mohon Bapak Ibu bisa ngecek kembali di pedoman penyusunan atau pembuatan video praktek pembelajaran. Kemudian ujian tulis Bapak Ibu. Jadi ada uji kinerja, ada uji tulis. Nah, di uji tulis ini ada beberapa model nanti Bapak Ibu ya. Ada beberapa model. Saya kira ini model yang membedakan antara uji tulis sekarang dengan uji tulis beberapa waktu yang lalu. Ada ujian yang model kasus, refleksi kasus, kemudian ada
konten pedagogik, ada pedagogik konten knowledge. Jadi ada banyak model. Nah, nanti mudah-mudahan pada penjelasan pelajaran berikutnya nanti akan disampaikan model-model tersebut, ya. Bahkan nanti mudah-mudahan dengan contohnya sehingga Bapak Ibu memiliki kesiapan betul ketika menghadapi tahapan-tahapan uji tertulis tersebut. Jadi kita tidak shock, bahasanya begitu. Kita tidak kaget dengan model-model ujian tulis yang nanti akan dilaksanakan pada uji uji PPG. Ini modelnya ada dua Bapak Ibu ya, uji kinerja dan uji tertulis. Berikutnya Bapak Ibu, ya ini ada perubahan pola ujian PPG Bapak Ibu jika kita bandingkan dengan yang model lama. Pertanyaannya mengapa dan apa yang berbeda? Pertama Bapak Ibu, terjadi perubahan pola ujian PPG, tadi yang model ujian kinerja dan ujian tulis tadi itu ternyata itu beda dengan model yang lama. Mengapa kok berubah, mengapa kok bergeser, mengapa kok berbeda? Karena jumlah peserta yang sangat banyak Bapak Ibu. Jumlah peserta PPG yang seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan, sehingga jumlah tersebut perlu disikapi dengan sebuah sikap yang baik, ya. Bagaimana agar supaya semuanya bisa berjalan tetapi tetap memperhatikan kualitas dan mutu dari lulusan PPG. Ini pertama. Kemudian Bapak Ibu, kalau dulu ada portofolio, ya, ada penilaian portofolio, sekarang ini karena waktunya yang singkat, maka tidak ada lagi penilaian portofolio. Dulu kan mahasiswa PPG diminta untuk menyiapkan berkas-berkas portofolio macam-macam, jumlahnya yang banyak. Nah, karena waktunya dulu yang relatif agak panjang dan sekarang waktunya yang relatif singkat dengan jumlah peserta yang sedemikian banyak, maka penilaian portofolio untuk sekarang ini ditiadakan. Wallahu alam sampai kapan, apakah nanti ke depannya masih ada lagi? Setidaknya sekarang ini Bapak Ibu sudah tidak ada lagi penilaian portofolio. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, materi ujian tulis terdiri dari pilihan ganda dan uraian studi kasus reflektif. Ada dua model Bapak Ibu. Ada model multiple choice, pilihan ganda, kemudian ada studi kasus. Biasanya Bapak Ibu untuk pilihan gandanya ini tentu nomornya, jumlahnya biasanya lebih banyak daripada studi kasusnya. Secara umum biasanya begitu. Nah, dua model tadi itu Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di penjelasan pelajaran berikutnya nanti ada penjelasan mengenai apa namanya, bagaimana contohnya pilihan ganda, bagaimana studi kasus reflektifnya, terus apa yang harus kita siapkan ketika model pilihan ganda dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan berikutnya nanti ada penjelasan mengenai itu. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, soal pilihan ganda terdiri dari, lah ini dia. Satu, situational judgment test. Kemudian yang kedua, pedagogic content knowledge. Jadi ada dua model untuk pilihan gandanya, multiple choice-nya ada dua model Bapak Ibu. Satu, model situational judgment test ini sebenarnya untuk mengukur kompetensi sosial dan kepribadian mestinya Bapak Ibu ya. Situational judgment test. Kemudian yang kedua adalah pedagogical content knowledge. Ini untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional mestinya begitu. Jadi ada dua model yang nanti akan Bapak Ibu hadapi, temui di pilihan ganda. Kemudian Bapak Ibu, untuk pilihan gandanya jumlahnya, nah benar ini, jumlahnya 60 butir, jauh lebih besar, lebih banyak daripada untuk uraian kasus reflektifnya tadi, yang hanya 5 butir. Jadi
pola-pola seperti ini, pengetahuan-pengetahuan seperti ini, Bapak Ibu, penting untuk kita ketahui bersama sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih utuh, kesiapan yang lebih baik, manakala nanti kita menghadapi ujian. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu, ya, 8 kompetensi lulusan PPG. Eh, ini adalah profil Bapak Ibu semuanya. Profil calon lulusan PPG dalam jabatan untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru akidah akhlak. Apa kompetensi lulusan PPG? 1, Bapak Ibu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai guru. Nah, ini saya kira bukan hal yang baru, bukan hal yang asing Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru profesional. Nah, tentu tugas utama Bapak Ibu adalah menjunjung tinggi tugas keprofesian sebagai seorang guru. Ini saya kira semuanya sudah memahami bahwa guru sebagai profesi, guru sebagai tenaga pendidik adalah seorang profesional. Nah, tugas profesional seorang guru memiliki tugas yang khusus, tata cara, teknik, dan seterusnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu harapannya lulus dari PPG itu mampu merumuskan dan menyusun indikator pembelajaran. Ya, bahasa lainnya sebenarnya Bapak Ibu ini bisa menyusun RPP, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pembelajarannya apa, kemudian indikator dari tujuan tadi apa. Ini di antara kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan PPG dalam jabatan untuk sekarang ini. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar. Jadi tidak hanya sekedar merumuskan tujuan, tetapi Bapak Ibu nanti ke depannya juga harapannya mampu menganalisis struktur alur materi ajar. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah punya pengalaman mengajar sekian tahun, sekian lama. Sehingga Bapak Ibu benar-benar menguasai konten atau materi ajar akidah akhlak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menguasai materi akidah akhlaknya, Bapak Ibu mestinya memahami bahwa oh ini materi yang terkait A, terkait dengan B, terkait dengan C, ini yang pertama disampaikan, ini yang kedua, ini yang mestinya bareng-bareng dan seterusnya. Ini pemahaman mengenai struktur dari materi yang akan diajarkan. Jadi kalau dalam konsep kurikulum itu Bapak Ibu, ada materi yang bersifat separated itu terpisah. Ada yang korelated itu saling terkait antara satu materi dengan materi yang lain. Ada yang integrated. Nah, ada materi yang bersifat faktual, ada materi yang bersifat konseptual, ada materi yang bersifat prosedural, ada materi yang bersifat metakognitif. Jadi, Bapak Ibu mampu menganalisis materi-materi ajar akidah akhlak yang insya Allah Bapak Ibu sudah kuasai semuanya. Ini harapannya lulusan PPG Bapak Ibu memiliki kompetensi itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang keempat, maaf, bablasan ya. Yang keempat sebentar. Ya, yang keempat mampu merancang pembelajaran. Nah, kalau tadi merumuskan tujuan dan indikatornya, memahami materinya. Nah, ini Bapak Ibu mampu membuat sebuah rancangan pembelajaran. Kalau materinya bersifat konseptual, kira-kira bagaimana menyampaikannya, mengajarnya menggunakan strategi metode apa. Kalau materinya bersifat faktual, bagaimana menyampaikannya, metode yang digunakan apa. Kalau materinya bersifat prinsipal,
bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Bapak Ibu mampu merancang itu, membuat sebuah rancangan pembelajaran dengan menggunakan strategi pendekatan tertentu untuk jenis-jenis materi yang berbeda-beda tadi itu. Nah, ini menjadi bagian dari kompetensi lulusan Bapak Ibu semuanya. Sehingga ini sekaligus Bapak Ibu menjadi refleksi kita semuanya Bapak Ibu ya. Refleksi kita semuanya, apakah saya sudah menguasai dan sudah memiliki kompetensi lulusan sebagaimana yang termaktub di dalam bunyi PPG tersebut. Jadi Bapak Ibu sekaligus ini merefleksikan masing-masing. Apakah saya sudah mampu membuat rancangan pembelajaran dengan model-model tadi itu atau belum? Ini sekaligus refleksi untuk kita bersama. Berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan mengenai materi apa yang akan diajarkan, tapi Bapak Ibu juga mampu melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak hanya to know, learning to know, ya, untuk tahu, punya pengetahuan mengenai materi, tetapi juga Bapak Ibu learning to do, doing, bisa melakukan pembelajaran, bisa menyampaikan tadi, kalau merancang, melaksanakan pembelajarannya Bapak Ibu juga mampu. Maka tadi ada namanya uji kinerja tadi itu diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana Bapak Ibu melaksanakan sebuah tahapan proses pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu mampu mengevaluasi pembelajaran. Jadi kalau tadi mampu menyusun rancangan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian mampu melaksanakan pembelajaran, berikutnya Bapak Ibu mampu mengevaluasi. Mengevaluasi apa yang dievaluasi ya tentu evaluasi terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan-jangan atau barangkali di perencanaannya tadi ada beberapa yang belum sesuai, maka perlu dievaluasi. Barangkali dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu dan belum pas, perlu dievaluasi. Barangkali hasilnya belum sesuai dengan apa yang direncanakan, maka perlu dievaluasi. Ini kemampuan mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi. Berikutnya Bapak Ibu, mampu melaksanakan refleksi pembelajaran. Kalau tadi evaluasi, ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan, apa kekurangannya, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu merefleksikan, mengapa kok seperti itu? Apa yang kira-kira salah? Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah refleksi. Refleksi dari sesuatu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan terakhir Bapak Ibu, yaitu sebentar. Bapak Ibu mampu menunjukkan jati diri profil guru profesional. Ya, ini saya kira penting Bapak Ibu sebagai seorang guru akidah akhlak memiliki kepercayaan diri, ya, memiliki kepercayaan diri bahwa saya adalah guru profesional. Saya adalah teladan untuk murid-murid saya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu bisa menampilkan diri sosok sebagaimana yang diharapkan dan diminta pada kompetensi lulusan PPG pada poin 8. Nah, diwujudkan dalam bentuk apa Bapak Ibu? Di antaranya Bapak Ibu bisa mengembangkan wujud dari apa namanya kepercayaan diri sebagai seorang guru profesional tadi itu. Bapak Ibu barangkali memiliki karya-karya tulis, memiliki karya-karya tertentu, maka silahkan karya-karya tadi itu dipublikasikan. Ini bahasanya sharing sekaligus sebagai publikasi bahwa Bapak Ibu adalah seorang guru yang profesional. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Ya, nah ini dia. Kalau tadi ada uji kinerja, sekarang Bapak Ibu uji tertulisnya. Uji tertulisnya secara komprehensif, Bapak Ibu
meliputi tadi kita sampaikan Bapak Ibu poin-poin tadi itu sebenarnya mencakup kompetensi kepribadian dan sosial. Tadi Bapak Ibu ya, ada uji kompetensi tadi, ada poin-poin tadi itu sebenarnya indikator dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kemudian dua poin yang di bawahnya tadi adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Jadi ada beberapa eh, kompetensi lulusan tadi itu Bapak Ibu, itu sesungguhnya kalau kita kelompokkan, ya kalau kita kelompokkan sebenarnya kompetensi lulusan tadi itu terangkum dalam 4 kompetensi seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, terus kemudian kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Meskipun Bapak Ibu dalam beberapa eh, referensi itu kalau kita sebagai seorang guru akidah akhlak itu mestinya kita ada namanya kompetensi spiritual. Ya, ada kompetensi spiritual, tapi Bapak Ibu ini kita membaca yang tertulis saja, setidaknya secara umum berdasarkan undang-undang ada 4 kompetensi, kepribadian dan sosial, kemudian pedagogik dan profesional. Nah, 2 kompetensi yang mewakili kompetensi lulusan Bapak Ibu semuanya tadi itu nanti diuji melalui ujian yang modelnya situasional judgment test, kemudian pedagogic content knowledge. Jadi ada 2 model tadi, situasional judgment test dan pedagogic content knowledge. Ini nanti ujian tertulisnya Bapak Ibu. Jadi intinya kalau di ujian tertulis nanti tentu Bapak Ibu mengikuti kisi-kisi yang ada pada materi yang nanti insya Allah akan disampaikan. Ya, saya kira ini distribusi soal UP-nya nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah kita sampaikan ada kompetensi dan seterusnya, nanti Bapak Ibu silakan nanti dibaca kaitannya dengan sebarannya ya, kaitannya dengan sebarannya sekaligus jenisnya untuk distribusi soal ujian yang nanti akan Bapak Ibu hadapi, apakah modelnya nanti situational judgment test atau pedagogical content knowledge. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, bisa melihat secara detail, dicermati model-model yang nanti akan Bapak Ibu siapkan, dan itu insya Allah ditaati karena ini aturan secara nasional. Berapa butirnya, kemudian jenisnya apa, nanti insya Allah ini akan ditaati Bapak Ibu. Akan ditaati oleh model-model soal yang nanti akan Bapak Ibu temui ketika menghadapi ujian. Oke. Bapak Ibu, terakhir saya kira ini untuk pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge ini berisi pengetahuan tentang isi materi, cara mengajarkannya, kemudian cara menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu nomor 1 itu Bapak Ibu mengetahui kontennya. Konten itu berarti isi materinya. Apakah materinya bersifat konseptual, faktual, prinsipal, metakognitif. Bapak Ibu mengetahui materinya. Kemudian Bapak Ibu mengetahui tentang cara mengajarkan materi itu. Ini yang tadi kita sampaikan dengan istilah pedagogical knowledge. Jadi content knowledge, ada pedagogical knowledge. Kontennya itu berarti kaitannya dengan materi. Materinya apakah faktual, konseptual, prosedural, prinsipal, metakognitif. Kemudian pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge itu berarti bagaimana cara mengajarkannya. Metode apa yang digunakan, strategi apa yang digunakan, urutan-urutannya seperti apa, media yang digunakan apa, dan seterusnya ini Bapak Ibu pada poin kedua. Kemudian berikutnya Bapak Ibu
pedagogical knowledge content tadi itu sesungguhnya digunakan untuk menguji apakah Bapak Ibu guru itu memahami materi saja atau juga bisa menyampaikan atau mengetahui cara mengajarkannya. Jadi ini integrated. Kita, Bapak Ibu, harapannya tidak hanya sekedar paham materi, tapi juga tahu cara mengajarkan materinya tersebut. Ini eh, pedagogical content knowledge itu maksudnya adalah seperti itu. Oke, saya kira Bapak Ibu ini poin-poin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk penyampaian kisi-kisi untuk materi akidah akhlak Bapak Ibu. Barangkali demikian sebagai mukadimah dari apa yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf Bapak Ibu barangkali agak terlalu panjang yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan Amin, amin. Bapak Ibu bisa menghadapi tahapan-tahapannya dengan baik sehingga semuanya bisa berakhir dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan waktu saya berikan kepada Pak Muklisan dan Mas Panggi. Monggo Pak Ison. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai Haji Dr. Miftahul Ulum MAG yang telah memaparkan terkait ujian kinerja dan juga UP ya. UP. Jadi saya mengulangi lagi ya sebenarnya sudah saya sampaikan di waktu sosialisasi kemarin bahwa untuk ujian kinerja itu ada dua komponen yaitu RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran. Banyak sekali yang bertanya di lewat Japri atau lewat yang itu Mas Pak Panggih itu, eh, Pak di video-video itu di contoh video itu kok ada kartunya, ada seperti menunjukkan lembar surat formulirnya itu. Ya memang di awal video, ya file video pembelajaran itu kan harus menunjukkan identitasnya, identitas peserta untuk kevalidan peserta itu, ya kevalidan peserta itu. Jadi Bapak Ibu ketika memulai pembelajaran ya itu harus memperkenalkan diri dulu ya dengan menunjukkan formulirnya tadi ya, identitasnya itu. Misalkan saya Syarifah, Ibu Syarifah AA dari Gresik hari ini misalkan Senin tanggal 6 Oktober 2025 akan akan melaksanakan praktek video UKIN di misalkan di mana Bu di MPS apa Gresik gitu ya. Nah, itu diucapkan ya, misalkan hari ini Senin tanggal berapa itu diucapkan. Itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu benar-benar yang praktek adalah Bapak Ibu sendiri. Karena ada kasus bahwa yang praktek itu bukan Bapak Ibu peserta PPG, tapi orang lain atau mengambil dari YouTube kan itu ya. Nah, itu akan ketahuan dan itu akan otomatis akan didiskualifikasi atau tidak diluluskan. Dan tetapi mohon maaf Bu, Bapak Ibu, bahwa sampai hari ini Bapak Ibu kan belum bisa mencetak atau membuat formulir itu ya, karena sampai hari ini, tadi saya baru pulang dengan Pak Panggih itu ya dari Jakarta, kasus di Win Ponorogo dan 11 LPTK yang lainnya yang sedang migrasi. Jadi migrasi itu perpindahan dari IAIN ke UIN, Bu. Jadi kita itu dulu kan namanya IAIN Ponorogo, nah sekarang itu sedang migrasi, berubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Itu ya. Nah itu otomatis proses karena gara-gara migrasi itu
proses di PDDiktinya, ya pangkalan data perguruan tinggi kita itu juga agak terganggu, agak terganggu. Karena NIM Bapak Ibu itu harus muncul, nama Bapak Ibu harus muncul di pangkalan data di PDDikti sana harus muncul. Kalau tidak muncul, maka nanti keabsahan status Bapak Ibu itu juga akan dipertanyakan itu. Maka mudah-mudahan hari ini Mas Panggih juga sedang lembur ya. Bapak Ibu lembur, Mas Panggih lembur sedang bagaimana memproses nama Bapak Ibu agar bisa segera muncul NIM-nya itu sehingga Bapak Ibu segera bisa apa namanya bisa mengikuti ujian ini UKM PPG ini dengan baik. Semoga sehat Pak, semoga sehat. Oke, maka itu Bapak Ibu yang sudah praktek ya hari ini atau akan praktek, silahkan praktek saja, tidak apa-apa. Nanti untuk apa namanya, untuk menunjukkan kartunya itu kan bisa diedit ya, nanti bisa diedit. Jadi untuk awalnya itu kan bisa diedit, ya tinggal menambah editan itu. Jadi silahkan untuk semuanya segera praktek saja, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa untuk praktek untuk pembelajaran. Kemudian untuk RPP-nya, RPP atau modul ajar, itu usahakan modul ajar yang terbaik ya, artinya dibuat yang sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya ya, selengkap-lengkapnya. Jadi harus ada tentunya harus ada materinya, ada LKPD-nya, ada medianya, ada langkah-langkah pembelajarannya, ada lampiran-lampiran evaluasinya itu ya. Itu harus komplit ya, harus komplit. Dan juga harus disesuaikan dengan Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan modul ajar, silakan menggunakan modul ajar. Kalau sudah menggunakan yang kurikulum cinta itu, ya silakan menggunakan kurikulum cinta itu. Ya disesuaikan dengan lembaganya, lembaganya masing-masing. Dan, Terima kasih Pak. ya, dan mudah-mudahan ya semuanya bisa bisa lancar ya, bisa lancar dalam melaksanakan UP ya, melaksanakan UP dan juga UKIN. Jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan UP duluan ya, tanggal 18, 19 ya. Bukan mas saya untuk prakteknya, praktek dulu ya, praktek dulu UKIN ya, praktek mengajar sudah mulai hari ini sudah boleh praktek mengajar. Kemudian nanti kemudian menguploadnya nanti, nah kemudian tanggal 18 19 Bapak Ibu akan melaksanakan ujian pengetahuan atau UP. Nah UP itu nanti sesuai dengan jadwalnya, nanti ya, sesuai jadwalnya masing-masing. Mungkin Pak Sutari atau Pak Syarifuddin mungkin dapat hari Sabtu, mungkin ada juga yang dapat hari Minggu, atau mungkin juga semuanya dapat hari Sabtu, tetapi ada yang pagi, mungkin ada yang siang. Jadi nanti tergantung pada tempat kita ujiannya ya, tempat kita ujiannya. Karena yang mengawas nanti bukan dari UIN Ponorogo, tapi adalah LPTK yang lainnya, perguruan tinggi yang lainnya yang akan mengawasi Bapak Ibu semuanya. Maka nanti ketika Bapak Ibu dihubungi untuk bergabung ya dengan grup WA dari pengawas, maka usahakan Bapak Ibu harus bergabung dengan grup WA itu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh panitianya ya, oleh panitia atau pengawasnya itu bagaimana aturan-aturannya dan juga mungkin bagaimana cara menginstal SEB-nya itu SEB-nya itu mungkin akan dijelaskan oleh pengawas itu ya oleh pengawas itu ataupun kalau Bapak Ibu sudah menginstal SEB nanti bisa ditanyakan kepada pengawasnya di situ. Baik, baik Bapak Ibu. Eh, jadi untuk UP ya untuk UP dan sudah dijelaskan oleh Pak Ulum bahwa untuk UP itu sebentar ya, saya tunjukkan materi. Oke, jadi untuk UP, ya, untuk ujian pengetahuan itu kan ada ini ya. Jadi untuk UP,
Oke. Jadi untuk UP ya ujian pengetahuan itu soalnya itu yang berjenis SCT ya, SCT Situational Judgment Test itu sekitar 30 soal. Kemudian yang 35 itu adalah soal PCK ini ya, Pedagogical Content Knowledge itu 35. Nah, kemudian ada soal studi kasus ya, studi kasus 4 soal ya selama 30 menit ya, 40 menit. Nah, yang pedagogical content knowledge ini diambilkan dari kisi-kisi ya, dari kisi-kisi ini, kisi-kisi soal UP ini yang kemarin saya bagikan, Bapak Ibu sudah punya, tentunya sudah punya ya, Mas sudah punya kisi-kisi soal UP. Jadi untuk UP, kisi-kisi UP akidah akhlak itu yang ini ya, indikator yang beda untuk konten itu. Kontennya ada akidah Islam, ada Asmaul Husna, ada akhlak mahmudah dan akhlak masmumah, dan ada aliran-aliran ilmu kalam, kemudian ada objek pembahasan tasawuf, gitu ya. Kemudian ada akidah Islam lagi, dia ada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sampai 50 itu ya. Ada 35 indikator ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini ya, konten tentang akidah Islam. Indikator nomor 1 itu disajikan deskripsi materi tentang hakikat akidah Islam dan posisi akidah dalam ajaran Islam. Mahasiswa dapat menunjukkan rumusan tujuan pembelajaran, ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini misalkan indikator yang pertama, dan indikator yang kedua, indikator yang ketiga, indikator yang keempat, indikator yang kelima, indikator yang keenam. Ini misalkan ya, saya contohkan contoh yang indikator keenam. Indikator yang keenam, ini bunyinya, disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi akidah Islam dengan pendekatan PBL. PBL itu Problem Based Learning. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar Islam dan kemahaesaan Allah berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini soal apa namanya? Soal UP itu biasanya ada stimulusnya, kemudian baru ada soalnya. Jadi ada narasi, ada soal ceritanya itu ya, stimulusnya ya. Misalkan seorang guru merancang pembelajaran materi Allah dan kemahaesaannya dalam agenda Islam menggunakan pendekatan problem based learning. Tujuan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan struktur keilmuan akidah serta memperhatikan karakteristik peserta didik yang kritis, kolaboratif, dan reflektif. Nah, soalnya atau pertanyaannya, manakah tujuan pembelajaran berikut yang paling mencerminkan penerapan prinsip PBL dan struktur keilmuan akidah? A. Peserta didik mampu menyebutkan 20 sifat wajib bagi Allah secara runtut dan benar. B. Peserta didik mampu menjelaskan dalil tentang keesaan Allah secara teoritis melalui ceramah guru. B. Peserta didik mampu menyusun solusi atas persoalan sikap syirik modern di masyarakat dengan berpijak pada konsep tauhid dan sifat-sifat keesaan Allah. D. Peserta didik menyalin ayat-ayat berkaitan dengan tauhid uluhiyah dari buku ajar. E. Peserta didik mampu menjawab soal pilihan ganda tentang definisi rububiyah dan asma wa sifat. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? C. 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 Kenapa C? Karena Karena di PBL, sana ada problemnya, ya. ya problem based learning itu kan menyusun solusi atau persoalan. Oke. Yang lain ada yang menjawab selain C? C ya Bapak Ibu ya. Oke, Ya. oke C. Karena di situ problem based learning ya. Jadi ada menyusun permasalahan ya, menyusun solusinya, menyusun solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Loh, ini nampaknya sudah pinter-pinter ini ya.
tanda-tanda tanda-tanda lulus Amin. Bapak Ibu ya. Doanya Pak, doanya Pak. Amin. Ya, Amin, amin, amin. ya, Amin, amin. ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian misalkan ini ya, kemudian ada indikator 7, ada indikator 8, indikator 9, indikator 10 ya, indikator 10. Misalkan contoh indikator 8 ya, disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran pada materi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dengan pendekatan DBL. DBL itu apa Bapak Ibu? Deep learning. Bukan, DBL. Diferensiasi. Ya ini sebenarnya Discovery. diferensiasi ya, bukan discovery ini ya. Eh, Diferensiasi based mestinya diferensiasi Diferensi, ya. Pak. Diferensi based Diferensiasi learning ya. based learning. Mudah-mudahan Diferensiasi deep learning. atau discovery learning ya. Oke. Mudah-mudahan ini yang ini coba discovery apa sebentar saya lihat Discovery, dulu. Pak. Discovery apa Discovery, Pak. Different, diferensiasi Pak. ya. Different. Sebentar. Itu Different, baru double L. 10 ya, 8 ya. Yang pendekatan DBL. Oh, diferensiasi ya. Oke, berarti ini Iya, salah kalau di ini. modul ya. Sebentar. Bukan discovery. Kalau di modul diferensiasi based learning ya. Baik, coba Iya. kita lihat soalnya aja. Seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran akhlak mahmudah dan mazmumah menggunakan pendekatan ini. Nah, ini mungkin salah ya. Discovery based. Ini discovery salah mungkin ya. Discovery dengan differentiate itu beda sekali. Guru memberikan kasus nyata tentang perilaku siswa di sekolah yang menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tolong-menolong, akhlak mahmumah, dan sebaliknya malas dan suka menipu, akhlak madmumah. Soal, langkah analisis yang paling tepat agar evaluasi tujuan belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik adalah B, Pak. Bagi sebentar, identifikasi. sebentar. Bagi identifikasi kemampuan. Seto. Hebat. Kemampuan peserta didik dalam menganalisis kasus nyata. Kalau ini apa namanya? Karena ini adalah discovery, ya mungkin ini ya benar B itu ya. Ya, pengalaman nyata, Pak. Oke. Tapi kalau differentiate itu kan differentiate itu memisah ya, membedakan ya. Artinya dalam differentiate based learning itu kan Evaluasi karakteristik tujuan pembelajaran sesuai karakteristik siswa yang berbeda-beda itu, maka dalam pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Harusnya gitu. Nah, lagi kalau di sini, karena ini, mohon maaf ya, karena contohnya salah ini, pendekatan discovery based learning. Kalau discovery based learning, ini ada orang yang nelpon ya. Saya suruh Different. ikut differentiate ya, seharusnya differentiate. Kalau discovery itu kan lebih pada menemukan ya, pembelajaran yang menemukan. Oke, kalau ini menemukan ya berarti benar menjadi kemampuan didik ya. Oke. Baik, coba kita lihat yang berikutnya lah ya. Indikator 15 ini ya. Ini disajikan pernyataan praktek pedagogi atau praktek di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mahasiswa dapat menilai pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah dengan alasan yang tepat sesuai dengan implementasi moderasi beragama. Disajikan pernyataan praktek pedagogi atau praktek di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mahasiswa dapat menilai pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah dengan alasan yang tepat sesuai dengan implementasi moderasi beragama. Nah, ini stimulusnya dalam konteksnya, ini konteks evaluasi materi ajar Islam moderat, guru menemukan bahwa beberapa materi terlalu abstrak dan tidak mengaitkan praktek toleransi, kerjasama, dan perdamaian yang nyata di
masyarakat. Salah satu. Soalnya, pertimbangan yang paling tepat untuk menilai pengembangan materi ajar agar sesuai dengan implementasi moderasi beragama adalah apa kira-kira? Kalau udah A, Pak. A, 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 Pak. A. A. Kenapa A? Karena Supaya jawabannya paling memahami, Pak. panjang. Memahami ini bukan masalah panjangnya, Pak, dari elementasi modernisasinya, modernisasi beragamanya itu. Jadi kalimatnya contoh dari pertanyaan itu, Pak, bisa Ini, diarahkannya ke sana. ini mudah-mudahan ini Bukan contoh. masalah panjang, bukan. Iya. Oke, pintar. Pengembangannya, Pak. Ya, ini Bukan karena pengembangan contohnya, materi. ya ini contoh loh Bapak Ibu, tidak mungkin keluar ini. Ya Guru kan mudah-mudahan, sering menjebak anak, ya, jadi tahu lah. ya. Mudah-mudahan keluar, Pak. Iya. Ya, enggak Pak, karena yang buat soal kan bukan kita. Mudah-mudahan keluaran soal sudah dicetrang, Pak. Ya, Coba cari yang pendek, Ata. Coba oke. cari yang pendek. Oke, berarti Kalau apa memang ya? kalau Iya. emang alasannya panjang. Sudah diujikan kemarin tuh, Pak. Oke, dan kan kemarin ini enggak apa-apa. Yang konseling, Pak, yang konseling tuh yang pendek. Oke. Ini Asmaul Husna. Yang pendek Indikator biasanya. 20. Dikhawatirkan Oke. alasannya Indikator karena 10 ya, panjang. 20 ya. Sebentar. Seorang guru Kalau ingin mengajarkan materi kontribusi tokoh-tokoh utama dalam ilmu kalam seperti Al-Ghazali, Al-Maturidi, Asy-Syafi'i dengan menekankan pengaruh pemikiran mereka terhadap perkembangan teologi Islam. Peserta didik memiliki karakteristik berbeda. Sebagian mudah memahami konsep melalui diskusi, sebagian lain lebih efektif melalui analisis teks. Langkah perencanaan pembelajaran differentiated learning yang paling tepat agar masyarakat dapat memilih rancangan pembelajaran sesuai materi dan pengetahuan pedagogik adalah ini indikatornya. Yo, jangan tertawa dulu, Pak. Disajikan Iya. pernyataan kasus penerapan pembelajaran dengan materi ajar kontribusi tokoh-tokoh utama dalam ilmu kalam sesuai dengan struktur keilmuan. Mahasiswa dapat memilih rancangan pembelajaran berpendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu sesuai dengan pengetahuan pedagogik. Nah, kira-kira yang mana ini? Soalnya, Soal dulu, Pak. ya ini soalnya ini. Soalnya, langkah perencanaan PKN pembelajaran individu, ya. differentiated learning yang paling tepat agar masyarakat dapat memilih rancangan pembelajaran sesuai materi dan pengetahuan pedagogik adalah B. B, Pak. B, ya. B, Pak. B. B. B, Pak. Bukan masalah panjang, Bagian Pak. identifikasi. Bukan masalah panjangnya, Pak. Masuk akal, Pak. Karena di situ mahasiswa dapat memilih Di B itu ada rancangannya. terdapat menekankan Kan kontribusi rancangan. tokoh-tokoh ilmu. Ya pembelajaran di peran yang kayak gitu, Pak. oke. Ini. Oke, guys, pinter-pinter emang. Punya semua kayaknya. Sudah Yang lain diujikan jawabannya kemarin, tidak Pak. mengena. Iya, Jebakan, pinter-pinter. gitu, jebakan. Iya, Jawaban yang lain pinter-pinter. tidak mengena. Iya, oke. Kalau SJT saya kira ya sudah lah ya. Jadi lebih Yang pada konseling aja yang agak susah itu karena pemecahan masalah. oke. Nah, coba yang itu. Ini ya, ini Orang contoh tadi ya. lanjut, Pak. Nah, so, Ini contoh, ini yang anu ya, contoh yang SJT ya. Ini ya. contohnya. Indikatornya menunjukkan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Stimulusnya, Iya. seorang rekan guru meminta Anda. Jadi ini kasus Bapak Ibu sendiri ya, artinya Ya. bagaimana apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini kan gitu ya. Jadi seorang rekan guru meminta Anda, Pak Muslim, mohon maaf Pak Muslim, Studi kasus dong. Pak Muslim, Pak Muslim, matikan dulu, Pak Muslim. Matikan dulu, Pak matikan dulu Muslim. udah Pak Muslim. Ya lanjut. Iya, jadi, Ya. Pak. Ya lanjut. Jawab langsung bener. Kurang cari Oke. sejeng langsung. Nah, sing B langsung kita nanya.
seorang rekan guru meminta Anda untuk menandatangani daftar hadir rapat yang belum Anda ikuti karena harus mendampingi siswa Lalu lomba. semua Ia ini berkata, "Oh, tidak apa-apa, yang penting tanda tangan lengkap." kenapa ini? Nah, pertanyaannya, Pak, apa yang lambat. sebaiknya Bapak lakukan, Oh, Bapak Ibu Masalah lakukan? kejujuran. B, Pak, B. A. Menandatangani daftar hadir agar B. tidak dianggap absen. B. B. Menolak. B. C. Menolak. Membiarkan saja. Ini jujur apa seharusnya? Seharusnya. Jujur, Seharusnya. jawaban benar itu, Pak. Seharusnya itu Kan. seperti Jawaban itu. yang benar itu, Pak. Jujur. Kalau Ya, panjang Jangan itu Jujur. bisa kalau jadi B, Pak. kalau kenyataannya, Kenyataannya A, Pak. kalau kenyataannya A, tapi Kenyataannya ya. tapi Itu tidak jujur itu, Pak. seharusnya B Tidak ya Pak jujur. ya. Seharusnya B, kenyataannya A, Pak. Ya, Kenyataannya A Betul. atau E. kenyataan A, Atau E. Kenyataannya ya A. atau E ya. Ya. Tapi Harapannya E, Pak. jangan diharap A atau E ya. Ya dijawab aja kenyataan. ya yang B lah gitu ya. Guru yang kan B, ini Pak. judulnya Ya, kan Pak. integritas dan kejujuran gitu Bapak Ibu ya. Iya. Indikatornya. Kalau panjang itu lebih panjang yang D, Pak. Ya kalau ingin panjang ya D. Ya D itu, Ya. tapi salah. Salah. Ini karena integritas dan kejujuran ya. Hati-hati ya. Jujur lain, Pak. Nah, Ya. nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Salah media. Jadi yang studi kasus nih ya, studi kasus ini itu akan sangat membantu nilai UP Bapak Ibu. Ya, ujian pengetahuan. Kan soal UP tadi kan 30 yang situational justice test tadi ya, SJT tadi ya, dan 35 yang apa tadi yang PJK tadi ya. Nah, kemudian ditambah 4 apa namanya? 30 menit untuk mengerjakan studi kasus ini. Jadi studi kasus ini itu sebagai apa istilahnya menambah itu ya, akan membantu Bapak Ibu kalau misalkan nilai yang pilihan ganda itu kurang bagus, itu akan ditambah nilai yang studi kasus ini, gitu ya, studi kasus ini. Nah, yang studi kasus ini itu masalahnya adalah tentang media, LKPD, strategi pembelajaran, dan penilaian. Nah, masalah ini nanti itu diacak, ya, diacak. Jadi misalkan, eh, jadi masing-masing Bapak Ibu tentunya tidak akan sama, ya, tidak akan sama dapatnya. Jadi mungkin Pak Dedi dapat media, Bu Meratus Soleha dapat LKPD misalkan, Pak Supena dapat strategi pembelajaran, Pak Yasin dapat penilaian, yaitu diajak, ya, diajak. Tergantung eh, doa dan nasib sendiri-sendiri gitu. Oh, bukan tergantung pilihannya itu, Pak. Enggak, Pak. Bukan, Tergantung nasib. Pak Husni tidak bisa memilih. Yang memilihkan kan komputer itu ya. Artinya memilihkan ya panitia itu nasional itu. Dan Ya, misalnya ya, ya. Pak Husni sudah berdoa dapat strategi pembelajaran ternyata dapat media. Ya, artinya harus dikerjakan yang media itu. Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Dan diingat harus dijawab betul semuanya. Kan jadi pertanyaannya ketika dapat media gitu ya. Maka pertanyaannya mesti ini. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi ketika tentang masalah media misalkan? Itu harus dijawab. Jadi misalkan di sekolah saya gitu ya, di madrasah saya misalkan itu ya masalah media ya. Eh, saya menemukan misalnya itu ya bahwa media-media yang ada di sekolah kami itu masih menggunakan media lama Elektronik. dan media yang kuno misalkan gitu ya. Barus. Media kuno yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, anak-anak yang Gen Z, yang Gen Alpha itu ya, misalkan gitu. Ya, itu kan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, upayanya apa Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Solusinya. Ya, solusinya apa? Gitu. Ya, Nah, ya, ya. Bapak Ibu memberikan solusinya. Kemudian apa hasil dari solusi itu, apa hasilnya? Ya. Nah, kemudian pengalaman apa yang berharga, apa yang
yang bisa Bapak Ibu petik dari masalah tersebut, dari hasil penyelesaian masalah tersebut. Jadi kalau misalkan 4 pertanyaan ini, masing-masing satu permasalahan itu Bapak Ibu jawab misalkan berapa berapa baris ya, misalkan 10 baris atau berapa baris kan sudah bagus itu nilainya. Ya, nilainya akan bagus. Ya. Mohon maaf ya, ada dulu itu yang hanya menjawab itu cuma nomor 1 saja, nomor 1 saja. Ya, yang lain tidak jawab, ya tentunya ya maaf mungkin tidak lulus, karena hanya 1, harus Makasih Pak 4-4-nya informasinya. dijawab, Makasih. ya. Harus berlatih, Iya, iya, iya. harus berlatih ya. Pokoknya mungkin sudah kita pikirkan ya, kalau misalnya kita dapat media kira-kira kasusnya apa, masalahnya apa, kalau masalah LKPD apa, masalah penilaian apa, kemudian masalah apa tadi, strategi pembelajaran apa, itu Per sudah, peserta tidak sama itu nanti pilihannya ya iya, Pak. tidak sama Pak Husni, tidak sama. Ya, makanya tadi tergantung amal perbuatan baik masing-masing tadi, tergantung doanya masing-masing kan Amin, gitu ya. amin, amin, amin. Ya, itu. Amin, amin. Semoga lancar Pak. Ya, amin. Saya kira lancar lah itu. Amin, amin. Amin. Eh, ya, yang batch 1 itu pernah ada, Amin, amin. ini mohon maaf ya cerita ya, Iya, ada iya, iya. mahasiswa itu yang bilang kepada saya, Pak, saya itu mohon maaf ya, saya itu tidak bisa apa namanya ngetik itu Pak, di laptop itu tidak bisa ngetik. Ya, saya bilang ya harus berlatih mengetik. Nanti siapa yang mengerjakan kalau tidak berlatih mengetik kan gitu. Karena harus berlatih mengetiknya ini. Itu harus dilatih mengetiknya. Ibunya harus diisi karena tidak menulis tangan ya, harus diketik pakai laptop di situ. Berlatih ya bagaimana kan kalau yang lainnya kan pilihan ganda ya. Nah, khusus studi kasus itu harus diketik sendiri gitu. Pak, kalau 500 kata itu 1 lembar Pak ya, dari 4 poin pertanyaan. 500 kata itu 1 lembar. Ya, nggak apa-apa, 500 kata sudah banyak itu Pun. Kira-kiranya lembarannya. Enggak, artinya satu kan ada permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi, upayanya, solusinya apa, hasilnya apa. 4 itu 500 kata itu berapa halaman itu? Bisa lembar guys. Untuk studi kasus ini durasinya berapa Pak? 30 menit Pak Husni. 1 lembar Pak ya, 1 lembar. Jadi 500 kata 1 lembar, jadi 1 poin pertanyaan 10 baris gitu Pak ya. Iya kan Ya, ya. 10 bar sudah cukup Pak. Atau kalau Bapak Ibu pinter merangkai kata-kata ya silakan. Tapi jangan sampai harus diperhitungkan Bu ya. Ini kan Bicara waktu masalahnya. ini kan 30 menit ya. 30 menit. Kalau ada 4, kalau misalkan satu soal itu Pak Muslim, Pak Muslim, Pak Muslim, diam dulu Pak Muslim. Pak Muslim, diam dulu Pak Muslim. Dengarkan dulu materinya. Pak Oke, Pak Muhlis. Muslim. Maaf, Pak Muslim dimatikan ya. Pak Muslim, Bapak edit Bapak ke situ Mulis, ya. mohon maaf kalau bahasanya dengan bahasa kita sendiri bisa tanpa. Oke, sebentar. Harus bahasa Bisa, Indonesia Bu. Iya bahasa Indonesia. Nanti yang ngoreksi nggak paham. Jadi diperhitungkan karena waktunya cuma 30 menit, yang studi kasus kan cuma 30 menit. Kalau ada 4 item, ada 4 ini ya, ada 4 permasalahan ya. Ada 4 pertanyaan. Kira-kira kalau 30 menit dibagi 4 berapa, Pak? 7, 8. Ya, 7 Tapi sampai masalahnya berbeda ya Pak. Iya. 7,5 menit Pak. Ya, berarti permasalahannya 7,5 menit lah, rata-rata itu 7 menit lah Itu gitu ya. durasi Harus maksimal kan ya Pak? diperhitungkan. Durasi maksimal. Iya. Kalau sudah habis ya tidak boleh, ya sudah otomatis akan mati Kerjakan. anunya. Iya, makasih. Sistemnya itu ya. Oke. Ya. Maka jangan sampai di nomor 1 itu panjang, nanti kehabisan waktu. Ya. Pokoknya ya standar lah gitu ya. Standar dilatih. Nggak bisa Maka mungkin diperpanjang kalau Pak. bisa, Kok cuma 30 menit Pak? Loh, Kau bisa kan itu kondisional sistem aja Pak, Pak.
Itu sistem Pak, bukan bukan Iya, bukan ya artinya panitia yang menentukan. Jadi iya. 120 tambah 30 kan 150 menit gitu. Jadi Bapak Ibu mengerjakan yang pilihan ganda itu selama 120 menit, itu baru selesai, baru bisa mengerjakan yang studi kasus gitu. Oke. Berarti pertanyaan terakhir yang tadi kasus itu ya, Pak? Iya, terakhir, studi kasus terakhir. Jadi yang pertama multiple choice itu atau pilihan ganda, itu Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, baru Studi mengerjakan kasus. studi kasus itu. Terima kasih. Ya, Pak. Oke. Ini musim hujan apa musim apa di sana? Tempat Kadang Bapak itu? hujan, Pak. Kemarau, Pak. Oh, kemarau ya. Mesti kadang juga hujan. Kadang hujan, kadang panas, Pak. Tergantung Kadang amal nggak berpuasa. kemarau, tapi sering hujan, Pak. Garut, Jawa Barat sudah seminggu tidak hujan. Ini ada Untuk tryout-nya itu kapan, Pak? Oh iya besok, mohon maaf besok ya. Besok 2 hari insya Allah ya. Nanti dikerjakan di LMS ya. Dikerjakan di LMS. Besok. Jam berapa, Pak? Sebentar nanti saya lihatnya jamnya. Ya mudah-mudahan mulai jam 1 lah gitu ya. Mudah-mudahan di luar jam Pak, karena padat nih. Apa? Padat ngajar. Oh, yang buat siang aja ya. Enak Iya. malam, Pak. Iya, siang boleh lah. Mulai artinya begini, Bapak Ibu bisa kami buka setelah misalnya mulai jam 1 siang itu ya. Iya, boleh. Sampai jam berapa? Jam 9 ya. Ya. 9 malam ya, 9 malam. Artinya waktunya fleksibel. Tapi yang jelas mungkin Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan sekali gitu ya. Artinya dalam durasi 2 jam misalkan 2 jam itu Bapak Ibu mengerjakan soal itu atau 1,5 jam. Nah itu Bapak Ibu harus selesai. Nah nanti besoknya lagi mengerjakan lagi tryout itu. Itu ya Bapak Ibu. Untuk lebih santainya Pak, malam gimana Pak? Ya terserah Bapak. Terserah. Kalau untuk tryout terserah. Artinya kita buka kita buka mulai jam 1 siang. Nah mau Bapak Ibu kerjakan mulai jam berapa terserah. Tapi yang jelas jam 9 sudah ditutup gitu. 9 malam. 9 malam. Ya 9 malam. Ya. Bapak izin bertanya, kalau upload studi kasus kemana Pak ya? Kenapa? Upload studi kasus, apa sudah ada langsung jawabannya di sana Pak? Di LMS nanti, di soal. Kalau studi kasus itu nanti di UP. Nggak usah Bu, studi kasus nggak usah latihan di UP aja Bu langsung ya Bu Sylvia ya. Langsung menjawab itu langsung menjawab. Diketik Pak ya, diketik. Iya diketik. Nah, bisa ditulis. Iya diketik Bu, tinggal ditulis tangan. Tapi jangan latihan aja. Sudah kita di angan-angan kita. Kalau misalkan saya dapat media, maka jawaban saya seperti ini. Kalau saya dapat LKPD, jawaban saya seperti ini. Kalau saya dapat penilaian, saya jawab ini. Kalau saya dapat strategi pembelajaran, saya jawabnya begini gitu ya. Sudah ada angan-angan kita. Iya Pak. Untuk tryout-nya 2 hari ya Pak? 2 hari, ya. 2 kali mengerjakan. Ya, 2 kali mengerjakan. Kita buat biar ringan lah Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika jadwal UP itu ya tanggal 18-19 itu pas Bapak Ibu tidak ada acara gitu ya. Amin Pak, sehat Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada yang izin menikah, nggak ada ya. Amin. Bertanya Pak. Ya. Ada yang hamil Pak, ada yang hamil. Masa mana? Pak Yazid yang hamil. Mungkin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk pelaksanaan tryout besok itu sistemnya kayak yang tes kemarin ya. Boten. Kalau untuk tryout biasa Pak, masih di LMS itu Pak, biasa. Pakai di laptop itu ya. Kalau video itu Pak. Jangan di laptop aja, nggak pakai macam-macam. Nggak bukan seperti tidak pakai laptop enggak ya? Nggak pakai laptop. Boleh pakai HP juga bisa itu insya Allah. Ya enggak, maksudnya kalau pretest yang kemarin kan pakai HP untuk Oh, betul. Tidak. Oh, makasih Pak. Kalau video pembelajaran itu Pak, kirim ke mana? Kirim ke mana itu Pak? Yang mana? Ukin itu Pak. Nanti. Jadi
Pak Fatah ya, yang tanya Pak Fatah ya. Iya, Pak. Oke, kalau Pak Fatah sudah merekam Pak Fatah? Sudah, Pak. Kapan? Sudah buat. Keren. Tadi, Pak. Saya juga Tadi sudah buat tadi. siang. Jangan diam dulu Pak Fatah ya, jangan di-upload dulu. Iya. Pak Disimpan izin dulu. bertanya, kalau Nanti soal ya sebentar UTP, Bu UTPG ya itu sebentar Bu Selvi ya. berhubungan dengan dengarkan, itu nggak Bu. Pak yang diajarkan? Sebentar, sama belum selesai menjawabnya Pak Fatah. Pak Fatah dulu. Jangan di-upload dulu Pak Fatah ya. Ya. Sambil menunggu tadi loh yang saya katakan. Jadi nanti kan harus ada formulirnya ya, formulir mau ditunjukkan itu ya, ditunjukkan di awal video itu. Kartu ya, kartu. Saya misalnya gitu ya, kartu saya Abdul Fatah, mahasiswa PPG Win Ponorogo pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 praktek mengajar gitu ya, akidah akhlak materi apa di MI Al Muslim misalkan gitu ya. Itu pakai kartu, tunjukkan kartunya itu. Nah nanti dieditkan, ditaruh di paling depan gitu Pak Fatah ya. Lalu setelah itu selesai nanti boleh diupload di YouTube atau di Google Drive-nya. Ya Pak Fatah ya. Ya, makasih Pak. Nah, nanti setelah Kalau Pak perkenalan, Bapak mohon maaf, ini saya Bu. tadi kan sudah melakukan UKIN Pak ya, perekaman, editing, saya di kelas tadi sudah dengan modul ajar yang sesuai dengan RPP. Tapi saya pas pengenalan tadi memakai ini aja Pak, KTP, bisa Pak? Nunggu. Ya. Nunggu kertasnya. Biar sah Bu. Santai Bu. Bu Selvi kan itu ya, mudah-mudahan nanti kan segera proses migrasinya berhasil. Nanti tinggal diganti aja, ditambah diedit kartunya itu ditaruh di depan gitu ya Bu, biar lebih oke gitu ya. Nah, nanti kalau sudah oke nanti diupload di YouTube atau di Google Drive. Nah nanti kan setelah itu nanti ada jadwal kapan itu upload di apa namanya istilahnya di LMS-nya ujian ya. Oke kan nanti kan ada ya, nanti kan ada. Nah itu linknya dimasukkan di situ. Tapi hari ini belum bisa Pak, belum bisa mengaksesnya itu. Ada jadwalnya kok, ada jadwalnya itu, tanggal-tanggalnya itu. Yang tadi lah ya, yang sebentar yang mana tadi jadwalnya ini loh Pak. Yang paling atas Pak, yang paling atas. Paling atas Itu semuanya pakai proyektor Pak. Ini kan ini unggah dokumen UKIN RPP tanggal 13 sampai 17 Oktober ini. Ya masih seminggu ya. Sekarang tanggal berapa? 6 kan? Tanggal 6. Masih tanggal 6 ya, seminggu lagi lah masih itu. proses editing. Ya masih editing, ini masih editing ya, Google Drive. Masih editing masih sampai tanggal 12, santai aja. Iya Pak ya. Jangan tegang, jangan tegang. Keburu Pak, keburu selesai Pak. Ibu ke susu. Ojo ke susu. Kalau yang Pak Mahlison, kalau yang nggak punya proyektor gimana Pak? Nggak punya proyektor. Pak Fatah nggak punya proyektor. Alat peraga saja. Ya, punya Pak. Misalkan. Ya usahakan pinjam atau apa gitu ya, biar bagus. Kan nanti kan TPACK ya, TPACK itu salah satu teknologikalnya itu ya. Kan ada teknologinya itu berbasis teknologi itu ya, salah satunya ya minimal ya pakai proyektor gitu Pak Fatah. Ada nilai plus nggak Pak? Punya Pak. Kalau Pak punya. Kalau penilai itu saya melihat, Pak Saiful pakai proyektor itu, wah ganteng ini mesti gitu. Kayaknya langsung tambah nilai Pak. Langsung nilai double. Asal jangan jalanan Pak. Pak Didi apa?
Pak Didit. Asal jangan pakai proyek pembangunan jalan, Pak. Saya Anu toh, Bapak tadi sudah video saya bikin rekaman di kelas pakai Infocus juga. Diulang lagi, Bu. Ya yes. enggak, Enggak ditambahin itunya ditambah aja di aja, awal video aja, enggak depan. apa-apa. Di awal kan bisa Sukabumi diedit, Bu. terlalu semangat. Semangat, semangat. Semangat. Bu ya, Bu Selvi Pak. dari Sukabumi itu izin untuk usahakan kalau edit nanti baju yang direkam waktu perekaman tadi sama Bu nggih, biar tidak terlalu apa ya berbeda itu Bu menonjol. ya. Ya, menonjol. Jadi waktu rekaman dengan edit usahakan bajunya sama ya, baju Makasih, Pak. kamunya. Wah, jangan dicuci. Ya dicuci duluan nggak apa-apa, pakai lagi. Ya kasihan muridnya dong. Ini jadwal akun. Bapak mudah-mudahan yang keluar soalnya sesuai dengan modul-modul yang sudah diajarkan Pak ya. Amin. Amin. Ya, enak itu gampang. Bisa request, Bu. Bisa request. Tidak ada yang namanya modus median Pak ya. Nggak ada Bu. Ya nggak tahu dong. Yang kayak WT itu, Pak, enak. Siapa lagi yang tanya? Mas Panggih? Pak Panggih nih, mau kenal Pak Panggih Bapak Ibu? Iya. Biar Iya, dimarahi Pak Panggih ini semuanya. Iya, Pak. Ini Pak Panggih marah ini Bapak Ibu. Yang mana? Mana Pak Panggih? Pak Panggih. Itu Pak Panggih. Pak Panggih, saya pengen kenal. Kenalan Pak Panggih. akhirnya turun juga ini Pak. Pak Panggih Tuh. terus. Pak Panggihnya turun, kenal Pak. Pak Panggih. Assalamualaikum Pak Panggih. Waalaikumsalam. Akhirnya Waalaikumsalam. ketemu Pak. Akhirnya tumbang Pak ini Pak. Pak Panggih ini nggak pernah tidur nih Pak. Akhirnya tumbang juga. Saya dapat Mudah-mudahan telepon sehat, cinta Pak. dari Pak Panggih kemarin, Mas. Kamu sehat. Untuk data sudah selesai Pak Ison. Sudah saya laporkan ke Alhamdulillah. PDDT Pak anu. Direktorat. Iya. Insya Allah besok mulai diproses. Sehingga teman-teman bisa segera ngeprint yang buat bikin Kartu ya. Kartu. ya Iya. kartunya segera bisa. Amin. Alhamdulillah. Makasih Pak Panggih, perjuangannya Pak Panggih. Iya, Pak Panggih Sehat ini selalu Pak Pak Panggih. iya, Tetap nggak semangat Pak sehat, Idris. nggak pernah tidur ya melupakan istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau melihat di Sehat ya, kalau Pak Panggih, melihat di semoga grup sehat Pak, selalu. Pak Panggih sabar banget. Kami doakan Pak Panggih sama panjang umur Pak Panggih. Iya. Alhamdulillah Pak Maklum Panggih Pak sabar. Panggih yang Sabar, Pak dihadapi Panggih. sudah Pak Panggih. 40 ke atas mahasiswanya. semua. Semangat Pak Panggih. Sama Bu umurnya Bu. Umurnya Ya. sama umurnya 40 ke atas ini. Ke atasnya berapa itu saja tambahannya. Sudah manula-manula kan semua kelihatannya Pak Panggih. Iya sama ini kita juga manula menuju manula. Yang muda kalah ya Pak Panggih ya. Ngomong Pak Iksan. Sabar ya Pak Panggih. Yang paling muda siapa? Ada yang tahun 2000 Pak Iksan tadi Pak Iksan. Ini akidah akhlak ada yang 2000? Saya tadi ada, tak cek ada. Coba lihat. Yang paling muda Pak Seribuddin kelihatannya Pak. Ini saya baru 35 tahun. Bang ini Udin. masih muda kayaknya ya Pak ya. Pak, saya paling muda Pak, tapi ke bawahnya Pak. Nggak percaya ini. Sabarlah Pak Panggih. Ada yang 94 Pak Iksan. Ada yang Oh, 94 ada. Ya. Oh, paling muda 94 berarti usianya berapa? 95 Tiga. ya ada Pak. Ya 31 ya. Mawar 31. Nugraha. 97 ada 97. Oh, 95. Dari Masih Gunung Kidul. 28. 97 siapa namanya? Mikdam Muhammad Al-Hafid. Nah, Oh, ini paling muda. Ada Pak 97 Pak. Pamekasan Pak. Masih 28. 60, Pak. Siapa dari Pamekasan? Siapa? Ini Pak Muslim Hambali. Pak. Ya, 97 Jawa. Pak Hambali? Ya, 97. 97. Oh, ya Dibalik. muda. ada 98 Pak Iksan. Siapa? Nabila Fitria dari Jombang. Mana? Nabila Fitria. Mana Bu Oh, Mbak Fitri Salah, ya? salah. Ternyata sudah sampai PGMI. PGMI nggak ada di sini. Sudah kebablasan sampai PGMI. Oke. Kemarin ada yang WA saya,
tanggal 18, 19 mau menikah itu. Aduh. Tuh. Udah lagi, Pak. Aduh. Bingung itu. Masih Tunggu muda selesai ini. berarti, gitu, Pak. Ya saya bilang gini, ya mudah-mudahan jadwal ujiannya pas Malam bukan hari. enggak malam hari kan enggak ada. Ya ujiannya mudah-mudahan siang gitu ya, jam 1. Jadi nikahnya kan jam 10 gitu ya. Pak Jadwal Idris nikahnya jangan jam lupa 10. jaketan Pak Idris. Pak Idris, Langsung ujian. Pak Idris, Muhammad Idris. Pak Idris Jangan mana? lupa, iya, jangan lupa pakai jaket Pak. Kelihatan di depan rumah itu. Mana? Iya, saya tukang foto soalnya. Langsung cari semua. Kan panas mungkin di depan rumah. Ya. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak. Silahkan tanya. Untuk trio yang besok langsung linknya dikirim lewat WA ya, Pak? Enggak, langsung di LMS Pak. LMS langsung Pak. MS ya. LMS ya. Oke, insya Allah kita buka jam 1 lah, mulai jam 1 silahkan dikerjakan. Iya, Atau kalau Bapak Ibu repot ya setelah Isya nggak apa-apa. Jam 7 berarti jam 9 selesai gitu ya. Iya. 50 soal apa ya? 50 soal. Soalnya berapa tadi? 70 atau 60? Oh, iya. 50. Minimal nilai berapa, Pak? Kenapa? TO itu Minimal Pak, TO itu gambaran dari UPPPG bukan Pak? Ya, diambilkan dari kisi-kisi itu. Akhir ini ya. Sesuai kisi-kisi yang tadi ya Pak. Makanya mudah-mudah. Ya, mudah. Pak, minimal harus nilainya berapa? 70 apa 90? 100. Kalau standarnya kelulusan 100 lah. ya minimal 70 lah itu ya. Iya. Jangan kayak kemarin 75 Pak minimal kelulusan. Kalau ya 75 lebih bagus lah. Yang paling aman 75. Seperti kemarin Oh ya Pak Ison. 75 ya, 75. Awal-awal itu katanya 70 lulus, ternyata pas modul 1 75 Pak Ison. Naik. Oh, berarti 75 Bapak Ibu ya. Bahaya nanti. Yang paling aman 75 Ibu. Ya, 70 minimal loh ya. Tapi 75 sama 100 sama Pak Ison. Kenapa? Sama, cairnya sama, enggak nambah. Ya, tapi kan kalau 75 kan gemetar ya. 100 itu kan saya 100 semua. Cairnya sama. Panggi, ngopi dulu Pak Panggi. Kalau kemarin Ngopi. nilai modul itu jadi pertimbangan nggak Pak untuk kelulusan? Iya Bu. Iyalah. Itu kan kalau tidak lulus kan dimarahi Pak Panggih tuh kemarin. Iya. Kan ada SKS-nya. Suruh buat surat keterangan dari kasih. Pak Panggil kan marah-marah itu yang dapat nilai 75, nggak masukin. Kemarin yang sampai Pak Kasih itu yang tidak mengerjakan Pak Iksan. Ya. Tidak mengerjakan modul 3 TAM. Itu Pak, sampai Pak Kasihnya telepon ke kampus itu. Pak Didit yang dari Probolinggo itu yang lama terus Pak Didit, Pak Panggi. Ya. Mana Pak Didit ini? Ini Pak Didit. Hadir. Pak Didit, panggil Pak Didit. Dapat telepon kita. Dapat telepon kita dari Pak Panggi. Nah, ini Pak Didit. Mana Pak Didit? Jangan Hai, Pak sibuk Didit. terus Pak Didit. Kasihan Pak Panggi yang muter-muter itu Adit. Pak Didit. Siap. Panggil lah. Harus Bawa dikerjain fresker ini semua. Pak. Ya, ini bawa fresker ini. Ini yang maaf ya. Ini dari Kangean ada ya? Ini Pak. Panjang Pak, sepanjang Pak. Mana? Siapa ya kemarin ya? Yang dari Pulau Bawean ini Pak yang ada Pak. Mana? Siapa? Pulau Bawean? Sini Saiful Bahri ini. Mana Pak Saiful Bahri? Oh Pak Saiful Bahri. Internetnya lancar Pak Saiful Bahri? Insya Allah lancar Pak. Itu kalau mau ke Gresik berapa jam Pak? Kalau ya lebih cepat naik pesawat Pak. Enggak naik pesawat. Ya kalau pesawat kalau Nanti kalau udah cair 3 jam Pak, 3 jam.
3 jam yang cepat ya, Yang speed. Bahari ya, yang Bahari 3 Bahari. jam, Pak. Kalau yang biasa, Kalau biasa 8 jam, Pak. Dari Lamongan, dari Gresik pakai anu. kalau pesawat berapa hari sekali? Pesawat 3 hari sekali, Pak. Ya. Berapa bayarnya? Seminggu 3 kali. Berapa? Bayarnya berapa kalau pesawat? 450. Oh. Jauh ya. Iya, bro nih. Pak Mur Sahid ada enggak, Pak? Pak Mur Sahid. Pak Mur Sahid ada? Pak Mur Sahid dari Pulau Sepanjang, Pak. Pulau Sepanjang di mana? Utaranya Lombok, Pak. Utaranya Lombok. Ya, timurnya Bali. Sumeneb juga. Pak Mur Sahid. Akidah akhlak. Ya, seperti Akidah akhlak kemarin tuh. Pak Mur Sahid ada? Oh, enggak. Mataram dong. Ya, utaranya Mataram, Pak. Waduh. Cenggigi ya, Pak. Di Cenggigi. Yang paling jauh itu. Iya, saya tahu. Tapi ikutnya Madura ya, Pak ya? Kalau lulus nggak harus ke Ponorogo kan ngambil sertifikat? Harus ke sana lah sambil reuni. Jalan-jalan. Kalau bisa ke sana juga sambil reunian. Biar Dari ketemu Pak Lancong. Panggih nanti. Saya pernah tinggal di sana. Pak Mulison. Dalam. Pak Mulison. Pak Panggi itu sudah nikah, Pak Mulison. Belum. Waduh. Nah, ini mahasiswanya ini harus tahu ini. Iya. Jangan sama. Hadir. Kayaknya sama kayak saya. Kalau biasanya pengumuman kelulusan itu seminggu berapa setelah seminggu lebih, Bu. PPG atau gimana ya? Ujian disit, Bu. Pengumuman lulus teh. Ujian disit. 1 bulan lebih, Bu. Clothing juga belum nih. Clothingnya. Insya Belum Allah ujian. lulus semua. Insya Allah lulus semuanya ya. Amin. Karena baru dibacakan Amin. baru dibacakan soal aja udah bisa menjawab, kan pinter-pinter. Yang panjang. Pokok sing dawa betul, Pak. Nah, yang Untuk di panjang. kasus dikerjakan, Pak Iksan. Dalam? Untuk di kasusnya dikerjakan, jangan lupa. Kemarin ada beberapa yang tidak dikerjakan. Dan ya ini sudah saya kasih tahu tadi ya. Wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak bisa dikasih nilai nanti. Enggak di sini berarti yang boten lulus. Pak Muhsin, kalau dari kasusnya itu ditentukan nggak? Iya, Pak, Iya. ditentukan. Dari sistem. Sistemnya itu, misalkan Pak Sarifudin Ya, berbeda-beda berarti ya. beda-beda. Pak Sarifudin misalnya dapat LKPD ya LKPD yang dikerjakan. Oh, iya Pak. Pak Sarifudin Iya, dapat Pak. media Anu ya dia media. ngalahin mod. Coba kalian Pak. Insya Allah lah. Ini cukup ya. Makasih Pak, sehat selalu. 9. Oke. Terima kasih Pak atas Oke, arahannya. sebentar. Sampai mau doa. Terima kasih Bapak. Pak Mukhlison. Dalam. Ya saya kasih ya, kasih. Pak izin bertanya terakhir Pak. Ya silahkan. Ini untuk apa namanya Nah, boleh ukinnya saya apakah ada ketentuan khusus seperti logo IAIN Ponorogo harus di sebelah kanan atau kiri tambahan? Boten, tidak ada, boten. Tidak ada Boten, ya. tidak ada, nggih. Tidak ada. Pokoknya videonya itu yang mencerminkan RPP-nya atau modul ajarnya itu harus sesuai. Sing ana proyektore. Tuku disit. Siap. Oke Pak. Pinjam ke Kemarin, balai desa. jadi kemarin itu kita kan barusan dari Jakarta itu, saya dan Pak Panggi samping ada sosialisasi itu juga kita disuruh berlatih juga ya. Berlatih menilai instrumen yang baru, instrumennya yang baru. Jadi instrumen penilaiannya UKIN ya. Jadi penilaian RPP dan praktek video pembelajaran itu lebih simpel, lebih sedikit ya. Kalau dulu itu 3 lembar ya penilaian. Kalau sekarang cuma 1 lembar saja, 1 lembar. Nah, kebetulan contoh-contoh yang diberikan itu contoh yang kebetulan contoh yang tidak baik gitu ya. Yang tidak baik. Jadi kita disuruh menilai RPP dan juga video itu ya. Nanti
Aku udah apa dulu. namanya Oh, oleh panitianya terus adi kesah. itu kita disuruh menjawab kenapa misalkan kita mengasih nilai 5, mengapa ngasih nilai 8, mengapa nilai 9, itu ada Saya kena alasannya. Kamu tak semangat. Nah kebetulan video yang kita lihat, yang saya lihat Pak, tolong itu didengarkan. Tentang sinian. Ini materi Pak dah. Samsul, Pak Samsul, Materi Pak Samsul, Samsul, Pak tolong Samsul. didengarkan. Aku nerang lagi gak boleh. Dan lagi pas pertanyaan. Pak Samsul, matikan dulu Pak Samsul. Ya maaf Pak. Audionya di mute Bubul. Ya. jadi Bapak Ibu ya. Pertama videonya itu cuma pakai satu kamera dan kebetulan yang merekam itu gerak terus dia, berjalan terus. Dan kebetulan wajah gurunya itu kelihatannya samar, apanya? Nggak kelihatan wajahnya, apa? Kelihatan wajahnya tapi tidak jelas itu. Blur. Ya bukan blur ya, karena yang di ruangan di luar itu sangat terang ya, dalamnya itu gelap gitu ya. Apa namanya? Kelasnya itu gelap sehingga wajah gurunya tidak kelihatan bahwa bapak gurunya itu ganteng atau tidak, itu nggak kelihatan. Nggak pakai lighting kali Pak. Ya pokoknya cara angle-nya, cara merekamnya itu yang menurut saya Jangan bergerak-gerak kurang aja, bagus Pak. ya. Dia merekamnya harus bagus, dia harus bagus. Maka minta tolong Stabil. dia stabil lah, minta tolong suaminya atau istrinya atau putranya atau temannya ketika merekam itu ya pastikan bahwa gambarnya itu kelihatan bagus itu ya, bagus. Jadi kalau kita menilai ya, kalau videonya bagus kan seneng itu ya, dilihat kan seneng, maka akan menilai itu juga seneng gitu. Kalau orang menilai itu sudah suka gitu, maka kan akan mudah ya, Nilainya gede. nilainya gede ya. Jadi malah kita itu malah subjektif, tidak objektif kan itu ya. Gitu. Kemudian misalkan Betul, Pak, pakai betul. ya pakaiannya bagus gitu ya, wajahnya berseri-seri itu kan senang kan ya, berseri-seri, tidak tegang itu kan senang ya melihatnya. Senyum Pak Sarifudin senyum itu kan kita menilai kan mudah ya, nilainya 10 gitu ya. Nah, coba kalau misalkan cemberut saja ya, nilainya 1 kan. Pak Samsul yang senyum terus itu Pak Samsul. Pak Samsul kan ya kalau bahasa Jawa itu sumeh itu ya. Sumeh itu ya sering senyum gitu ya. Nah, nilainya 9, 10 gitu. Tuh. Bapak, nanti kalau nggak lulus ada ulangan lagi nggak? Jangan bicara gak lulus, bicaranya lulus Bu. Lulus saja Bu. Lulus tapi lulus saja. Jangan Pokoknya harus lulus Bu. Jangan retaker lagi ya, jangan Kami retaker. sudah manula Bu, sudah manula menunggu berapa puluh tahun Bu. Ya, harus lulus Bu. Ya lulus. Jangan kalah sama Pak Kalau tidak lulus kasihan Pak Panggih Bu. lulusin aja Pak. Kasihan Jangan banyak dicatakan step lagi selanjutnya. Karena harus ngurusi lagi. Lulus terendah pinten Mbak nilainya tadi Pak? Ya 75. 75 yang aman Pak. 75. Ya, aman 75. Nggih. Nilai Oke, UKIN kali ini sama Pak Iksan. UPPPG 75 Pak ya? Ya. Nilai UKIN sama Pas UPPPG video 75 UKIN, minimal. Ya, kan dengarkan mungkin Pak Panggih. ada teman-teman yang dandak nih ngoten nggih. Karena ada beberapa teman itu kan juga tukang Dandak nih bahasa dandak nih. Indonesianya apa? Pesan ke tukang kamera lah, ke syuting manten atau apa itu kan ada yang teman-teman yang Siap lah. kerja Siap. syuting manten tuh biasanya pesan ke situ. Nah, karena banyaknya peserta UKIN, itu yang diupload itu punya orang lain, Pak. Jadi kasusnya Bahaya. kemarin dari Pekalongan yang dikirim itu punyanya Wali Songo gitu. Jadi nanti hati-hati Pak, kalau pesan ke orang minta bantuan ngedit itu suruh benar-benar ngecek itu yang dikirim. Sambil Kabarnya. Bapak nggih. Tenang, ada Pak Panggih lah ya, Pak Panggih. Sama ya. Kalau ngupload di YouTube itu Martahin aja. kan kadang-kadang di banned Mas, apa namanya itu? Iya. Karena pakai lagu-lagu itu, Pak. Dia pakai ada lagu-lagu yang lagu-lagu yang di hak ciptanya Monetize. itu Iya, hak monetize ciptanya. itu hati-hati No Bapak Ibu. copyright, no Ya, copyright ya copyrightnya harusnya. itu Yang aman langsung ke ini saja, ke Google Drive.
Ya, Google Drive. Ya, Drive. betul Google Drive. Jadi Google Drive-nya juga harus dibuka, ya. Jangan di privat, Nggih. ya. Karena kalau di privat nanti tidak bisa dinilai. Ya. Yang nilai Bapak kan yang nilai? Ada Iya, Bu. tim nanti banyak. Saya harap yang menilai Kan Pak Mukhlisan bukan saya effendi. semuanya, tapi yang menilai semuanya. Nyarinya Bapak Ibu Sama Pak dosen, Bapak Ibu Panggi. guru. Saya enggak ikut saya. Aduh, jangan gitu Pak Panggi. Ya Allah. Kasihan kami Pak udah mandula semua nih Pak. Belum, Pak. Kasihan kalau enggak lulus, mau kapan lagi? Udah setengah Pak bayar, Panggi Pak. mungkin Setengah bayar. Tambah umur lah. nanti Mas Panggi, mungkin Ada yang paling 57, yang Pak. paling maaf ya, yang paling manula usia berapa? Saya 57. Ada yang 60 berapa gitu, Kok 60-an, Pak. 60? saya 60 68. 60 purna kok, 60. 60 itu sudah purna. lahir 60 berapa ya? 67 Kayaknya loh. Pak Migdam ini yang paling muda ini Pak. Sudah loh, yang muda sudah, kalau yang muda sudah. Ya, mungkin Yang yang paling tua. tersenior lah, bagian Ada tertua. 68, Pak. Ada 68. 68. Kelahiran Oh. 68. Saya Oh, 68. 68 ya masih Hasanuddin. 68 ini berarti usianya 50 berapa? 59. 7 ya? 55. Tahun lagi Sehat, pensiun. sehat selalu Pak Sarifudin. Sehat selalu Pak Sarifudin. Pokoknya Semangat. sukses Semangat semuanya. Pak Sarifudin. Oke, lulus semuanya ya sudah. Semangat Pak Sarifudin. Amin, Semangat. amin. Ya, salam ya Pak. Salam. Siap, siap Pak Sarifudin. Pak Husni, Barakallahu laka. Pak Husni, Pak Saya, Pak. Husni, Saya, Pak. minta doanya. Doain, mumpung Pak Haji ya. Ya. Ayo Pak Husni, Pak Husni. Monggo Pak Husni. monggo Pak Husni. Biar Oke, silakan mau didoain kok. Nah, silakan. Ya, sekalian tutup doa. Aman ya? ya. Oh, Pak Naif lagi ini. Boten, nggih boten. Tidak ada. Pak Naif berapa muridnya? Siswanya? Oh iya, ya, saya suruh Hanu kemarin ya. Nggih. Oh iya. Ada 10 kan? Ya, oke, bagus, nggak apa-apa. Dulu Saya yang tadi 30 siswa. Langsung pimpin doa, Pak. 30 lah kelas besar dia. Iya. Nggak apa-apa. Berarti bagus. Silakan Pak Husni. Ya. Pak Lebih Husni. banyak, lebih bagus. Biasanya tuh orang betul mereka mati loh Pak. Nanti Pak, mau nembak dulu Pak. Ora paham Pak. Tore Pak Husni, tore. Gini. Assalamualaikum, Pak Mukhlis. Saya mau bertanya, Waduh. seandainya dalam Amin. Amin. Ya Allah. Doa dulu. Amin. 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 Istajib doana ya Allah. Amin. Amin. Pak Husni, Pak Panggi didoakan Pak Husni coba cepat nikah. Atur sakalang Pak. Pak Panggi, matur nuwun Pak Panggi. Selamat sehat selalu Pak Panggi. Pak Saiful, maaf ya, sering ganggu terus. Terima kasih Pak. Semoga sudah tidak balik lagi jatuhnya. Semangat Pak Panggi ya. Saya ajukan ke rektorat. Nanti saya kirimkan di grup ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sehat-sehat semuanya, lulus semuanya. Terima kasih Pak Mukhlisan, Pak Panggi. Sehat selalu. Terima kasih, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin. Dikabulkan. Amin. Bu Selvi tadi tanya apa?
Sukabumi. Begini Pak, kalau misalkan kan itu ditentukan dalam UPPPG itu kan 120 menit. Terus nanti saya misalkan sebelum 120 menit saya sudah selesai mengerjakannya, bisa langsung ke kasus nggak Pak? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Pokoknya ditunggu sampai selesai. Walaupun kebelet pipis ya tidak boleh. Tetap di situ 20 ya. Pak Panggi Kan ketawa. Pakai di pempes kasus ya. kan 30 menit Pak ya waktunya. Jadi 150. sepertinya terlalu singkat gitu ya. Iya. Ya makanya tadi yang 30 menit itu dibagi 4 ya. Kira-kira satu soal berapa kan gitu. Jadi satu soal 7 5 menit baris harus ya. selesai pokoknya. Ya pokoknya 30 menit 4 itu selesai Ya. kasusnya. Jadi tetap harus 120 menit yang UPPPG. Ya diisi empatnya Jadi semua. Kalau yang ada waktu yang pilihan masih ganda ada waktu ditambahkan gitu loh. Bu. yang di kasus 30 berarti 150 Bu di Selvia. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi makannya apa? Makan malamnya. Tanya Pak Panggi pinggir Pisang. laut. Pak Panggi minta Bu Selvi. Makan, Pak. Selvi Sukabumi. Kenapa? Pak Panggi